itulah namanya jangan suka bully orang. Iya kan? Mas Gibran suka diejek-ejek, tapi malah kita lihat sendiri ya bagaimana beliau sekarang paten. Paten nggak? Paten nggak pilihan gue? Atau kebangsaan Indonesia Raya. Melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan Prabowo Gibran. Bang Bahlil Lahadalia selaku Ketua TKS Prabowo. Untuk memberikan aplaus dan rasa hormat kita luar biasa. Saya tidak menyangka hari ini akan datang bersama-sama kita. Luar biasa saudara-saudara semua. Saya tidak menyangka. Selamat datang kami ucap. Cek. Oke gas. Saudara-saudara, oke, cukup dulu, cukup. Baik, saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Saya mengucapkan terima kasih. Saya tadi diperintahkan oleh Pak Bahlil untuk hadir di sini. Bayangkan, inilah demokrasi. Dulu dia takut sama saya, sekarang dia perintah-perintah saya. Saudara-saudara sekalian, saya tidak bisa lama karena saya harus berangkat langsung ke Banten, ke Serang, ditunggu di sana juga. Tapi saya diberitahu acara ini adalah para generasi muda, terutama juga banyak di sini pengusaha muda. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang saya hormati calon wakil presiden Republik Indonesia dari pasangan 02 Koalisi Indonesia Maju, Saudara Gibran Raka Buming Raka. Beserta Mbak Selwi, Saudara Bahlil Lahadalia.
Menteri Investasi, tapi kapasitasnya hari ini saya kira sebagai relawan. Saudara Erick Thohir, selamat Pak Erick, beliau Menteri BUMN tapi juga Ketua PSSI, dan untuk pertama kali dalam sekian belas tahun Indonesia masuk 16 besar Piala Asia. Kalau tidak salah nanti malam ya, besok akan bertanding lawan Australia. Kita berdoa tim nasional kita akan buat kejutan. Tapi apapun terjadi, kita dukung tim nasional kita. Hadir di sini juga Saudara Marwar Sirait, baru bergabung sama TKN Prabowo Gibran. Jabatannya masih kita cari. Pokoknya sekarang beliau adalah wakil ketua bidang ini dan itu. Pokoknya yang perlu diberesin kita kirim Ara Sirait. Juga hadir di sini Saudara Hashim Joy Hadikusumo, adik saya. Waktu kecil saya suka bully dia. Tapi Tuhan Maha Adil, saya dikasih hukum karma. Waktu saya nggak punya pekerjaan, waktu pensiun tidak punya pekerjaan, saya terpaksa ngelamar kerja untuk dia. Ya itulah namanya jangan suka bully orang. Iya dong. Mas Gibran suka diejek-ejek, tapi malah kita lihat sendiri ya bagaimana beliau sekarang paten. Paten nggak? Paten nggak pilihan gue? Atas pilihan gue dikasih nilai berapa? Hadir juga Pak Ahmad Muzani, tapi juga begitu banyak tokoh-tokoh yang hadir di belakang saya ini. Begitu banyak tokoh-tokoh semua di sini. Pak Jafar Hapsah bersama saya sekian tahun di HKTI. Agus Jabo, Ketua Prima. Maaf Pak Agus, dulu saya kejar-kejar Anda. Dulu. Atas perintah. Lantas bandel sih.
Saudara Emil Dardak, Wakil Gubernur. Pak Emil waktu jadi wagub pertama umur berapa ya? 34. Ternyata mampu. Mampu, pantas gak ini? Kemudian Saudara Budiman Jatmiko. Wah. Ini juga, sorry man, dulu gue kejar-kejar lo dulu juga. Tapi gue udah minta maaf sama lo ya. Ya, begitu banyak tokoh-tokoh semua yang, apalagi di belakang itu anak-anak muda semua, luar biasa. Waktu di tentara ada suatu prinsip. Prinsipnya adalah perang, pertempuran dimenangkan oleh anak-anak muda. Dan dari sejak itu, dan dari apa yang saya pelajari dalam sejarah, prestasi yang terhebat dilakukan waktu masih berusia muda. Loh, Prabowo kok masih sekarang mau maju? Karena Prabowo masih muda. Muda dan tua itu ada dalam hati, dalam jiwa kita. Usia muda secara biologis, ya usia muda secara biologis, tapi jiwanya lemah, jiwanya menyerah, jiwanya jelek-jelekin orang. Ah itu hatinya sudah tua, dan tidak bisa berbuat yang terbaik untuk negara dan bangsa, saudara-saudara sekalian. Saya tidak akan panjang lebar karena saudara-saudara sudah sering dengar pidato saya, ya kan? Dan nanti akan dipaparkan secara rinci oleh Pak Bahlil, mungkin melanjutkan, dan oleh Wakil Presiden saya. Insya Allah kita tidak boleh euforia. Jadi saya ingin menyampaikan hanya beberapa hal. Yang pertama, kita sebentar lagi menghadapi hari-hari penting, hari yang penting, tanggal 14 Februari yang akan datang, saya kira 18 hari lagi, ya. Dan hampir semua survei mengatakan bahwa kita akan satu putaran. Tetapi saudara-saudara, kita tidak boleh euforia. Kita tidak boleh euforia karena masih menghadapi saat-saat yang kritis. Yang kedua, kita tidak boleh lengah. Yang ketiga, kita tidak boleh malas. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran beserta Koalisi Indonesia Maju, kami terang-terangan dan tidak malu-malu dan tidak mencela-mencela, kami adalah timnya Pak Joko Widodo. Dan
Anda tahu saya sekian tahun adalah lawannya Pak Jokowi. Benar? 2 kali saya kalah. Betul? Dan kalian sebabnya saya kalah 2 kali. Betul? Tapi, nah ini, tetapi walaupun sekian tahun kita berseberangan, tidak pernah ada rasa dengki di antara kita. Dan kadang-kadang kita berhubungan itu bukan hanya dengan otak, kita berhubungan dengan hati, saudara-saudara sekalian. Saya ingat waktu pertama kali saya dikalahkan oleh Pak Jokowi 2014, ya kan? Beliau minta waktu untuk datang ke rumah saya. Dan waktu itu sebenarnya beliau mau naik ke Hambalang. Tetapi saya juga punya perasaan, ya, tepos liro. Masa beliau jauh-jauh naik ke gunung, ya kan? 2014 jalannya belum bagus. Setelah saya Menteri Pertahanan, tiba-tiba jalannya bagus. Ke atas. Apalagi ketua DPRD-nya dari Gerindra, bupatinya dari Gerindra. Ya, jadi jalannya ya bagus lah. Ya kan? Kalau enggak ya PAW, ya kan. Jadi beliau datang ke rumah saya di Kartanegara. Waktu itu Kartanegara rumah orang tua saya dalam keadaan berantakan. Jadi malam itu kita bersihkan luar biasa karena kita mau terima presiden terpilih. Dan beliau datang dan beliau undang saya hadir untuk pelantikan. Saya ingat hari itu hari Jumat, pelantikan hari Senin. Dan waktu itu saya sampaikan ke beliau, boleh dicek. Saya bilang, Pak Jokowi, saya menghormati mandat yang Bapak terima dari rakyat. Insya Allah saya hadir hari Senin. Saya katakan, Pak Jokowi, saya percaya dan yakin dari hati saya, firasat saya, dalam hati Bapak, Bapak merah putih. Dan saya sampaikan, saya yakin dalam hati Bapak, Bapak Pancasila. Saya yakin dalam hati Bapak, Bapak NKRI. Saya yakin dalam hati Bapak, Bapak Bhinneka Tunggal Ika dan Bapak akan membela rakyat Indonesia. Itu kata-kata saya kepada beliau. Karena itu saya akan dukung Bapak, walaupun saya berada di luar pemerintah. Saya akan kritisi, mana perlu dikritisi, tapi saya akan hormati mandat yang Bapak terima. Boleh dicek. Jelang berapa tahun, saya diundang beliau ke Istana Bogor. Beliau terang-terangan tanya ke saya. Ini kira-kira 2018, 2007, ya. Beliau tanya, Mas Prabowo 2019 mau maju lagi presiden. Ya saya terang-terangan bilang ke beliau,
Pak, insya Allah Pak, kalau saya fit dan saya dapat dukungan partai saya akan maju. Jadi kita ini kesatria, kita terbuka, kita akan bertanding dengan baik, dengan kesatria, dengan sopan, dengan santun, tidak dengan kebencian, tidak dengan dengki. Karena yang ada di hatinya Pak Jokowi dan ada di hati saya adalah cinta tanah air, cinta rakyat Indonesia. Cinta rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, 2019 saya bertanding lagi, ya kan? Gara-gara kalian kalah lagi. Benar nggak? Gue tahu itu. Ini hit me, kadin. Erick Thohir lagi ketua TKN, ya kan? Tetapi begitu beliau menang, malah beliau ajak saya bersatu. Beliau ajak saya rekonsiliasi. Saudara-saudara. Orang Indonesia biasanya kalau menang, lawannya itu dikuyu-kuyu. Iya kan? Kalau bisa dihabisin sekalian. Pak Jokowi negarawan, Pak Jokowi punya leadership yang luar biasa. Dan beliau mengajak saya gabung. Karena beliau mungkin punya ajaran-ajaran sama yang saya terima juga dari eyang-eyang saya, dari orang tua saya. Yaitu ajaran Jawa kuno, menang tanpa ngasurake, menang tanpa menyakiti. Saudara-saudara, banyak yang marah waktu saya gabung. Saya dibilang pengkhianat, saya dibilang dibeli, saya dibilang dijanjikan proyek, saya dibilang IKN itu gara-gara ada tanah saya di IKN. Macam-macam lah. Tapi saya tidak terlalu menghiraukan. Saudara-saudara sekalian, begitu kita bergabung dan pada saat itu saya harus keliling dunia untuk melakukan diplomasi pertahanan, untuk cari alutsista yang hebat untuk Indonesia. Nggak benar itu bahan barang-barang bekas yang itu. Ya sudahlah, kita maafkan orang yang tidak mengerti, ya kan? Saudara-saudara, banyak pemimpin yang saya ketemu dari negara, mereka bilang, bagaimana kau bisa bersatu? Saya bilang, kami di Indonesia punya tradisi yang lain. Kami walaupun sering bersaing, tapi azas kami adalah azas kekeluargaan. Kita bersaing, tapi kita adalah sama-sama anak Indonesia, anak bangsa Indonesia. Alhamdulillah, kita ciptakan kondisi yang baik. Saya bekerja, saya lihat dari dekat strategi, program beliau, strategi beliau ternyata sama dengan pemikiran-pemikiran saya. Karena itu saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi dan program-program beliau. Dan program kita, strategi kita adalah strategi yang paling masuk akal,
yang paling logis, saudara-saudara sekalian. Tidak ada pengusaha di dunia yang mau jual dagangannya dengan harga yang minim. Masuk akal enggak? Kekayaan kita jual ke bangsa asing dengan harga minimal. Tidak masuk akal. Kita mau mengolah semua kekayaan kita di bumi Indonesia, saudara-saudara. Saya kira karena saya sudah diprototin oleh ajudan saya, ya kan? Yang berani pelototin saya ya anak-anak muda itu. Tapi karena saya tahu maksudnya baik, jadi saya tidak akan panjang lebar. Karena kalau saya sudah bicara tentang ini, saya bisa 3,5 jam. Ini nanti tugasnya Mas Gibran, Mas Bahlil untuk paparkan kepada saudara-saudara sekalian. Yang saya ingin sampaikan adalah kita harus waspada. Saya mendengar ada niat-niat untuk merusak surat-surat suara 02. Karena itu saya minta semua relawan Koalisi Indonesia Maju semuanya pada hari pencoblosan hadir di TPS. Jangan pulang sebelum penghitungan selesai. Bawa gadget, ambil foto, ambil video. Tidak boleh ada gerakan-gerakan yang tidak benar, saudara-saudara sekalian. Jangan merusak demokrasi Indonesia. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya sekarang berangkat ke Banten. Terima kasih atas semangatmu. Terima kasih atas dukunganmu. Masa depan Indonesia adalah masa depan kalian semua, saudara-saudara sekalian. Indonesia akan bangkit sebagai negara hebat, negara makmur. Ini masa depanmu. Indonesia akan menjadi negara hebat. Kami, Pak Jokowi meletakkan landasan. Kami adalah jembatan. Kami adalah jembatan. Kami adalah jembatan untuk generasi muda. Liwati kami. Teruskan bawa Indonesia menuju kemakmuran, kehebatan. Hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara sekalian. Bangun Indonesia yang hebat. Jadikan Indonesia benar-benar Indonesia yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Santi, 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 Merdeka. Terima kasih.